Shalom Aletheia Holy Kids. Berikut ini adalah panduan ibadah online yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama, persiapkan diri kamu sebelum memulai ibadah sekolah minggu. Kalian harus sudah mandi dan memakai pakaian yang rapi ya. Yang kedua, ingat ya teman-teman, ini ibadah, kita tidak boleh ngobrol, tidak boleh makan, tidak boleh main, kita harus serius. Yang ketiga, tanyakan kepada papa atau mama kalian jika ada hal-hal yang belum kalian mengerti ya. Demikian panduan ibadah online Aletheia Holy Kids. Selamat beribadah. Shalom Aletheia Holy Kids. Shalom. Hari ini kita mau bersiap untuk beribadah. Kak Kesia sudah siap? Siap. Ya adik-adik, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan LOVE. I say L, I say LO, LOVE, LOVE. Everybody needs some 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 love. I say L, I say LO, LOVE, LOVE. Everybody needs some 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 love. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Haleluya. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Let's think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Let's think about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Let's think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Let's think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Yay! Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis.
Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah melindungi kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Kak Lydia yang akan menyampaikannya, juga berkati kami supaya kami dapat melakukannya setiap hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Lydia. Kali ini Kak Lydia mau men-sharingkan firman Tuhan dengan berjudul Apa Itu Kasih. Nah, kita langsung baca aja ya ayatnya. Ada di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik bisa lihat nih di ayat ini ada dua jenis kasih. Kasih yang pertama itu adalah kasih Tuhan. Dan kasih yang kedua adalah kasih akan sesama. Kita bahas dulu yang pertama, kasih Allah. Adik-adik pasti udah tahu dong kasih Allah itu seberapa besar sih? Nah, bahkan Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk kita. Itu karena apa ya kira-kira adik-adik? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Sangat mengasihi Kak Lydia, sangat mengasihi adik-adik semuanya. Nah, Tuhan sudah mencontohkan bentuk kasih yang sungguh besar atau dengan sebutan agape. Nah, lalu yang kedua ada kasih sesama. Nah, Kak Lydia, sesama itu siapa sih emang? Nah, kita bisa urutkan sesama dari yang paling dekat dengan kita, keluarga. Bisa kasih papa mama, mengasihi adik kakak, mengasihi kakek nenek kita, mengasihi sepupu kita. Lalu selain keluarga juga teman-teman ya adik-adik. Ada teman sekolah kita, tetangga kita, dan lain-lain. Kita harus mempraktekkan kasih itu karena Tuhan sudah mencontohkan kasih-Nya akan kita. Kita wajib banget mempraktekkan. Oke? Nah, di sini Kak Lydia mau cerita nih. Ada satu cerita yang berjudul Masalah Jemuran. Jadi, di sebuah perdesaan hiduplah seorang kakak beradik yang bernama Arman dan Doni. Arman ini kakaknya berumur 10 tahun dan Doni adiknya berumur 8 tahun. Nah, setiap pagi nih adik-adik, Arman dan Doni ini ditugasi oleh ibunya untuk menjemur pakaian. Tetapi apa yang terjadi? Mereka setiap hari itu berantem waktu jemur pakaian ini. Mereka setiap hari saling iri. Jadi mereka ini bikin sebuah perjanjian gitu. Oke, Kak Arman menjemur pakaian yang besar-besar ya. Sedangkan Doni menjemur pakaian yang kecil. Tetapi tahu nggak adik-adik? Mereka ini tiap hari berantem. Karena saling iri, loh kok Kak Arman selesai duluan, loh kok Doni selesai duluan sih. Dan mereka saling berantem pokoknya. Nah, karena ini ibunya ini sudah lelah ya, tiap pagi dengerin mereka berantem waktu jemur baju. Akhirnya ibunya ini memberitahu mereka, ibunya memarahi mereka. Dipanggillah mereka berdua, kalian ini kenapa kok tiap menjemur pakaian selalu aja berantem. Lalu Arman dan Doni ini menjelaskan, ini nih Bu, Arman nih lelet, ini nih Bu, Doni ini lelet banget, gak mau nolongin, banyakan Arman, banyakan Doni. Nah mereka ini saling beradu di depan ibunya. Akhirnya ibunya gini, stop,
udah gini aja, mulai sekarang ibu akan buatkan jadwal menjemur. Nah akhirnya ibunya ini bilang jadwal menjemur ini dilakukan setiap hari ya. Misal Senin Kak Arman, Selasa Doni dan seterusnya. Dan otomatis baju mereka pasti lebih banyak kan karena udah gak dibagi dua lagi tapi sendiri-sendiri. Akhirnya mereka setuju, oke bu, siap-siap. Nah tetapi adik-adik tahu gak? Mereka ini tetap berantem adik-adik. Misal nih ya, Kak Arman lagi jemur baju. Dek Doni, tolong dong bantuin Kak Arman. Banyak banget nih bajunya. Besok tak bantuin kalau misal Dek Doni jadwal menjemur. Dan Dek Doninya, iya. Menjemurlah mereka. Tapi sambil berantem. Gimana sih besok awas ya kalau enggak dibantu. Besoknya Kak Arman gak mau bantu dan itu terjadi setiap hari seperti itu. Akhirnya nih si ibu ini udah menyerah dan bapaknya pun bilang ke mereka, sini Arman Doni, sini bapak mau ngomong sama kalian. Kenapa sih kalian ini kok berantem terus? Perasaan ibu ini udah memberikan tugas kalian masing-masing tuh yang sama. Setiap hari menjemur pakaian secara bergantian, kenapa kalian berantem? Nah akhirnya si Doni ini jelasin dulu, ini nih ya Kak Arman ini suka ingkar janji, katanya mau bantu di saat aku jadwal. Tetapi enggak ya kayak gitu. Akhirnya mereka berantem di depan papahnya loh. Dan papahnya ini memberitahu satu hal yang sangat indah buat mereka. Gini, sudah jangan berantem, ayahnya bilang gitu. Coba sekarang kalian lihat mama kalian. Apakah pernah melihat mama mengeluh? Apakah pernah lihat mama marah-marah mengerjakan semua tugas rumah? Padahal mama setiap hari memasak buat kita. Padahal tiap hari mama bersih-bersih menyapu untuk kita. Tetapi mama gak pernah mengeluh dan marah. Itu karena apa? Karena mama mengasihi kita. Nah, itulah yang harus kalian lakukan. Kalian ini kan kakak beradik. Harusnya kalian saling mengasihi. Harusnya kalian saling tolong menolong. Gak boleh saling iri. Gak boleh saling memarahi. Kalian harus tolong menolong ya. Dan Allah sendiri sudah mengajarkan kita bahwa kasih itu adalah tindakan yang sudah Allah beri contoh dan kita harus mempraktekannya. Nah, sejak saat itu adik-adik, Arman dan Doni ini mereka saling tolong menolong, mereka saling mengasihi, mereka akur gak pernah berantem. Nah, kita bisa belajar dari cerita ini. Kita harus saling mengasihi satu sama lain. Memang sangat mudah ya kalau mengasihi teman kita yang memang mengasihi kita, teman kita yang memang baik kepada kita. Tetapi Tuhan sendiri mengajarkan kita bahwa mengasihi semua orang, maupun orang itu jahat, maupun orang itu baik pada kita. Nah, tapi Tuhan sendiri yang memerintahkan bahwa kita harus mengasihi mereka. Apalagi kalau mereka butuh bantuan, kita harus tolong mereka. Oke adik-adik? Nah, sekarang Kak Lydia mau memberikan ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil di Matius 22 ayat 29 yang bunyinya, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu dia ayat hafalannya ya adik-adik, dihafalkan. Minggu depan bisa dilaporkan di kakak-kakak sekolah minggu, oke? Nah, sekarang adik-adik Kak Lydia mau memberikan aktivitas ke kalian ya. Gampang banget kok aktivitasnya. Kalian siapkan kertas berwarna, terserah mau kertas apa aja dan warna apa aja. Lalu kalian bentuk pola hati atau love ya, seperti ini. Nah, ada dua pola. Yang pertama adik-adik bisa tuliskan ayat hafalannya. Itu di Matius 22 ayat 39. Dan yang kedua, adik-adik tuliskan orang yang adik-adik kasihi. Di sini Kak Lydia tuliskan papa dan mama ya. Lalu pola tersebut dua ini kita gabungkan jadi satu menggunakan pita seperti ini. Nah,
Nah, lalu ini bisa dipasang nih di pintu, di meja belajar, atau di tembok. Oke adik-adik? Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah mendengarkan sharing firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa bersama-sama ya. Adik-adik bisa pejamkan mata dan lipat tangan seperti ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengizinkan kami Tuhan untuk beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih atas semuanya Tuhan, atas firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Ajarkanlah kami Tuhan untuk mengasihi sesama kami manusia Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan Yesus yang memberkati sepanjang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah sayang banget nih adik-adik, kita sudah berada di ujung acara. Tapi tenang aja, kita minggu depan ada ibadah nih, oke? Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan adik-adik, kita udah nyelesain ibadah sekolah minggu kita hari ini. Nah tadi Kak Lydia memberi kita aktivitas. Ada aktivitas bikin hati itu ya. Nah aktivitas itu bisa adik-adik bikin di rumah. Terus nanti dikumpulin ke kakak pembina. Boleh nanti difoto atau nanti dikirim gitu ya. Kak aku udah bikin video atau foto gitu. Nah terus ada pengumuman adik-adik. Mulai besok Sabtu kita ada renungan di Instagram Aletheia Holy Kids. Nah biasanya kan hari Minggu tuh. Nah sekarang kita renungannya di hari Sabtu. Nah terus jangan lupa kita ketemu lagi hari Minggu depan di acara sekolah minggu atau Aletheia Holy Kids bersama Superbook. Di ibadah Google Meet ya adik-adik. Nah kemudian bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, boleh memberikan persembahannya melalui rekening berikut ini di bawah ini ya. Oke, nah sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati ya. Jangan lupa hubungi kakak pembina untuk ngumpulin aktivitas dan ketemu minggu depan dalam sekolah minggu Google Meet. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.